Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Nah, kali ini aku akan membahas angkatan 66, angkatan 20, novel Ziarah dan Burung-burung Manyar. Nah, langsung saja kita masuki ke angkatan 66. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia sedang gejolak serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Peristiwa besar yang terjadi pada angkatan ini adalah peristiwa G30 PKI. Karya pada angkatan 66 banyak membahas kritik serta situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra, pimpinan Ormes Lubis. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik, aliran kesadaran, artekip, dan absurd. Tokoh dari angkatan 66 ini ada antara lain Taufik Ismail, Putu Wijaya, Misbah Hadi, Iwan Simatupang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya angkatan 80. Angkatan ini lahir diwarnai dengan aturan-aturan ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru pada tahun 1980. Era Orde Baru menyampaikan ciri yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan sejarah. Karya sastra angkatan 80-an membahas romansa atau kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80-an juga, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh-tokoh dari angkatan sastra 80-an diantaranya adalah Wijaya Wirawijaya, YB Mangujaya, Margata, dan lain-lain. Nah, langsung aja kita masuki contoh novel Ziarah karya Iwan Simatupang. Salah satu karya dari Iwan Simatupang adalah novel yang berjudul Ziarah. Novel ini menceritakan seorang pelukis terkenal seluruh negeri yang dibuat terkapar, tidak berdaya, trauma setelah ditinggal mati istrinya yang sangat dicintai. Tokoh kita merasa sangat kehilangan. Kematian istrinya membuat dunia kacau. Dia begitu rindu sampai-sampai ia terus berjalan pada setiap tikungan. Ia berharap akan berjumpa dengan istrinya. Dia pun memutuskan harus berziarah ke makam istrinya. Ziarah merupakan salah satu novel monumental yang membuka cara baru dalam penulisan sastra. Adaptivitas yang dihadirkan Iwan Simatupang seperti mata lain untuk meneliti psikologis manusia. Patutlah bila novel ini memenggangi roman ASEAN terbaik pada 1977. Novel yang tajuk sekaligus layak untuk terus diperbincangkan. Selanjutnya ada novel Burung-burung Manyar karya YB Mangujaya. Novel ini menceritakan seorang pastor yang lebih dikenal dengan panggilan Roma Mangun. YB Mangunwijaya lahir pada 16 Mei 1927 di Ambarawa, Jawa Tengah dan wafat pada 10 Februari 1999. Ia memulai karir penulisannya pada tahun 1972 melalui tulisan artikel, esai hingga cerpen yang dimulai di media massa. Salah satu karya YB Mangujaya adalah novelnya yang berjudul Burung-burung Manyar.
Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Teto yang penuh dengan lika-liku sejarah serta peristiwa penting yang mengiringi kehidupan Teto menjadi pusat dalam novel ini. Teto diceritakan sebagai seorang anak tunggal yang dari sebuah keluarga yang hidup berkecukupan. Akan tetapi akibat kedatangan Jepang ke Indonesia, kenyamanan hidup Teto tidak berlangsung lama. Burung-burung manyar banyak membahas terkait keberadaan politik bangsa Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda, Jepang, serta pasca kemerdekaan. Ayah Teto bernama Kapten Baraja Basuki yang merupakan seorang kepala Gasium II. Ia lantas menjadi buronan Jepang dan kemudian tertangkap oleh Jepang. Hal ini membuat nasib Kapten Baraja Basuki di ujung tanduk, serta sangat bergantung pada kebijakan istrinya. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantengin channel YouTube saya dan nantikan materi